2 kali 3 kali ke Amerika, New York, Las Vegas gitu, karena saya suka nonton konser. Tiba-tiba ya ada seseorang yang meyakinkan saya, ya, si orang yang sangat, saya mimpi aja bahasa Amerika, Bu, ya, karena saya adalah guru bahasa Inggris dulu dengan Tanto Wiyahya. Tiba-tiba menyarankan saya, Mi, kalau mau belajar bisnis tidak lagi harus ke Amerika, ada satu bangsa yang sudah mengalahkan Amerika. Inilah yang saya sharing hari ini, ya, semoga kita belajar banyak, ya. Why we should learn business from China? Kenapa sih kita harus belajar bisnis dari China? Saya akan mulai, ya. Oke. Ini kata Stephen Hawking, saya suka banget ini orang, ya, fisikawan jenius. Dia bilang kalau kita mau sukses itu adalah bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, tetapi kita harus melakukan adaptabilitas. Kita harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu sekalian, dunia sudah berubah, Pak. Ya, ini saya tunjukin. Ya, nih, ini yang membuat saya berubah. Saya kemarin kan di Dewan Pakar, ya, dan saya bersama salah satu anggota Dewan Pakar yang sekarang jadi menteri, namanya Budiman Sujatmiko. Waktu di Dewan Pakar, waktu berjuang kemarin, ya, saya diminta juga menangani ekonomi kreatif. Dia bilang, bro, 7 dari 10 industri strategis dunia itu udah dikuasai oleh China, oleh Tiongkok. Tuh, Pak. Amerika cuma 2 tuh, cuma 3. Ya, komputer dan elektronik udah China, chemical udah China, machinery and equipment China. Tiongkok adalah negara yang sangat tinggi manufacturing indeksnya, ya. Motor vehicle China, EV kan itu, ya. Anda lihat ya, mobil listriknya China. Anda tahu mobil listriknya China ada berapa brand? 168. Sebagian udah mati karena bersaing. Di sini Anda kebayang, BYD itu bisa masuk dengan mobil keren dengan harga di bawah 300, di bawah 200, mau mati nggak lawan. Ya, kita sekarang nikmatin nih, mobil-mobil listrik itu murah banget, ya. Oke. Basic metal China, fabricated metal China, ya, electric equipment China. Amerika tinggal nyisa 3 aja. Wah, saya kaget, iya juga, ya. Dan akhirnya saya coba pelajari. Dan ternyata lihat ini, China itu udah menjadi kekuatan ekonomi, kemarin nomor 2, sekarang sudah nomor 1. Saya ngomong ini bukan saya duta besar China, ya, enggak. Saya mengungkapkan satu fakta, karena Anda adalah pebisnis. Nggak mungkin Anda bisa berbisnis sekarang tanpa menggunakan produk China. Nggak mungkin. 1 dari 3 yang kita pakai, yang kita sentuh, yang kita pergunakan adalah produksi China. Malah ada yang berseloroh nih, ya, dunia diciptakan oleh Tuhan, nah yang belum diciptakan Tuhan itu diciptakan di Cina. Oh iya, segitunya, Bu. Ini kan produk-produk di luar itu China, harganya bingung tidak, ya? Kita produksi sendiri, bos, udah dimurah-murahin, ya, masih lebih mahal daripada harga jualnya. Tas ransel, ya, di Hangzhou atau di Guangzhou 10.000, kaos kaki 2.000. Gimana lo mau bisa melawan mereka? Sekali lagi, kalau tidak bisa kita lawan, kita temenin. Setuju gak? Ya, oke. Tepuk tangan dulu, ya. Oke. Nih, Anda lihat 2024 nih, Xi Jinping udah bilang, China adalah kekuatan ekonomi terbesar di planet ini. Nih, saya tunjukin. China nomor 1, Amerika nomor 2, nomor 3 India, nomor 4 Rusia, 5 Jepang, 6 Jerman, 7 Brasil, 8 Indonesia. Hidup Indonesia, luar biasa. Kita di 8 besar. Indonesia tuh lagi keren loh. Lagi kemarin lihat ya, Pak Prabowo, ya, pidatonya, wah, keren banget kita. Kemarin waktu China, saya lagi di Shenzhen, selebrasi 80 tahun kemenangannya atas Jepang. Ada 4 pemimpin di depan, Xi Jinping, Putin, sebelah kirinya adalah Kim Jong Un, Korea Utara, paling kanannya Pak Prabowo.
penting ya saya ungkapkan supaya kita ini tidak kehilangan harapan. Saya tahu negara kita lagi berbenah, lagi tidak baik-baik saja, tapi kita udah mulai melihat. Apalagi kita punya Menteri Keuangan yang koboi banget ya. Dia tuh dirjen gua lagi pucat-pucat deg-degan semua gitu. Itu menteri luar biasa. Jadi teman-teman, Anda lihat ini ya, Anda lihat ini. Nih, mereka udah bikin satelit lebih hebat dari Starlink. Starlinknya Elon, bukan Starlink yang di Jakarta, Starbucks keliling, itu lain lagi tuh. Oh, tapi omsetnya gede loh itu. Ya, lihat. Udah pakai 10G Pak, 10G. Internetnya 10G. Kita 5G aja belum rapat, betul? Ya, senior saya namanya Pak Adi Harsono, suami dari Mari El Capagestu. Yang hebat itu, hampir separuh hidupnya di China. Umurnya udah hampir 70-an, kerjanya apa? Hiking. Mi, lo tau gak Mi? Saya baru hiking, turun dari gunung. 4.000 meter DPL. Di atas permukaan laut. 5G, bos, 5G. Di atas gunung. Kita tengah kota aja, belum 4G. Ada Pak Susno 2G, 2G itu. Masih ada di Indonesia. Ya, gila loh. Dia kalau hiking, Bu, perlu bawa peralatan, makan, nggak perlu. Di pos-pos tertentu, ya ada singkong, ada air minum. Bayarnya gimana? Cukup pakai QRIS sampai sekali masuk. Ada Alipay, ada WeChat-nya. Ada vending machine, ngeceknya. Oh, ada macam lagi. Minuman gitu. Pencet aja Pak. Bayar pakai face recognition. Pakai muka. Ya. Di mana barangnya? Nanti turun Bu, ada drone. Iya Pak. Di atas gunung itulah petani-petani China bercocok tanam. Persoalannya gimana nuruninnya? Drone. Drone-nya sudah ngangkut 100 kilo. Murah bos. Nggak perlu bangun jalan-jalan. Ya, ini China nih. Ya. Anda lihat ini. Energi terbarukan, gunung, gurun, danau, udah penuh semua tuh panel surya. Nomor 1. Anda lihat nih, mereka bisa bikin mobil utuh. Dari awal sampai akhir cuma 76 detik. Mainkan. Tolong. Ya, audio. Tolong audio Anda. Audio. Maka saya mau cek dulu. Operator, tolong audio. Udah dicek tadi. Bos, audio bos. Jangan buka aja lu. Terbuka juga dia. Produksinya lebih cepat dan presisi dengan bahan yang lebih sedikit. Ya, mulai dari awal. Xiaomi akhirnya menggebrak dunia otomotif. Mereka kini mampu bikin mobil listrik hanya dalam waktu 76 detik. Raksasa teknologi asal Cina ini sekarang ikut meramaikan industri otomotif dengan inovasi terbaru mereka, meluncurkan mobil listrik SU7 dan punya pabrik super canggih yang mampu bikin satu mobil cuma dalam hitungan menit. Ini bikin pabrik Xiaomi jadi salah satu yang paling efisien di dunia. Pabrik ini pakai teknologi die casting terbaru buat bikin rangka mobil. Produksinya lebih cepat dan presisi dengan bahan yang lebih sedikit. Ditambah sistem pemeriksaan XI dengan akurasi 99,9% yang memastikan gak ada cacat di mobil yang mereka produksi. Pabrik ini dirancang khusus untuk memproduksi mobil secara massal, dengan sistem otomatisasi dan logistik canggih yang bikin produksi lancar. Sekarang, Xiaomi bisa bikin 20.000 unit mobil listrik per bulan, dan punya target ambisius untuk naikin kapasitas produksinya menjadi 300.000 unit per tahun. Langkah ini menunjukkan komitmen Xiaomi buat bersaing di pasar mobil listrik global dan jadi pemain utama di industri ini. Kecepatan dan efisiensi produksinya adalah terobosan besar yang bikin Xiaomi siap menghadapi persaingan ketat di dunia otomotif. Kira-kira kapan ya Indonesia bisa seperti ini? Jawabannya, 76 detik. Xiaomi itu bukan merek handphone doang, bos. Dia juga bikin mobil, bikin robot. Bagaimana BYD? BYD bacanya Piatti ya, bukan BYD. Piatti 72 detik. Satu mobil, Pak.
Berani lu lawan. Kita bikin baut aja 71 menit nggak kelar. Ya, nanti akan saya bahas kenapa mereka bisa semaju itu. Padahal dulu China lebih miskin dari kita. Ya, oke, next. Nih, China, Tiongkok bisa bikin matahari buatan. Lebih panas dari matahari asli. Pusing. Dia gantungnya gimana gitu. Hidrogen. Oke. Dia bangun jembatan dari, kalau nggak salah, Shenzhen, Hong Kong, Macau ya, 52 km. Ada yang masuk laut, ada yang di atas. Amerika nggak tahu bangunnya kapan gitu, atau udah kelar. Nah, bila gini nih. Kalau mainnya, kan bisa di saya. Ini video mestinya. Ada? Andre? Waktu pembukaan Olimpiade Beijing, this first performance is dedicated to the celebration of spring, to renewal, to growth. Today is Li Chun, the beginning of spring. And kita nggak kebayang Pak, sekarang dia bisa pakai puluhan ribu drone untuk atraksi. Want to welcome everyone to a new spring. Orang gila Pak. Saya kan IO, saya bikin pembukaan opening closing SEA Games. Saya pikir gua udah jago banget, nyerah Pak. Olimpiade London 4 tahun berikutnya nyerah Pak. Teknologi, budaya, daily life in China, the 24 solar terms originated gradually through observing the natural world, patterns of animals, plants and weather. Nah, daripada saya kita tikus. Nih, kota Chongqing. Ada yang pernah ke Chongqing? Chongqing is more than a city. Dalam berapa tahun? Ini Welcome kota yang to the paling fastest canggih growing urban sedunia. center on Earth. New York aja Ever menurut gue early, sih ever present, kalah bagus. and ever progressing. This metropolis hides in the fog during the day and comes alive at night. ada yang kereta api masuk dalam apartemen, ya. Oke, kalau ditanya kenapa China bisa maju, ya, saya akan ceritakan. Ya, ini saya tahu siapa ini, Mao Zedong, ya, Mao Zedong. Dia adalah orang yang dulu memurnikan gerakan komunis China. Ya, karena dulu di China itu sangat feodal, ada kerajaan-kerajaan, dinasti, ya, dinasti. Dia bilang nggak bisa begini.
kita harus patuh kepada satu komando, yaitu Partai Komunis. Dengan revolusi kebudayaan dulu diprotes ya, dia bersih itu, terjadi banyak korban jiwa, tapi tanpa melakukan pembersihan, penaklukan itu saya pikir China tidak akan bisa seperti sekarang. Kita lihat ini adalah Deng Xiaoping ya, yang melakukan satu reformasi luar biasa, yaitu di open up, bahwa China boleh ideologinya komunis, tetapi keuangannya, investasinya, ekonominya sangat-sangat liberal. Dia terbuka. Buka tuh, tahun 78 tuh Indonesia jauh lebih tinggi income per kapitanya ya dibandingkan China. Dan kita udah punya jalan tol, yaitu Jagorawi. Mereka belum. Jorok kotanya, ya banyak bludah di mana-mana. Orang miskinnya banyak banget, lebih banyak dari Indonesia. Dulu kalau kita ke China ya, saya pernah ke China, ke Shenzhen berapa puluh tahun yang lalu. Kalau nyari toilet kan susah, bahasa Mandarin kita nggak bisa, nggak usah nanya, ikutin hidung lo aja, just follow your nose. Yang mana di pusing nih. Tapi sekarang gila, ya dia melakukan open up, terbuka, silakan, siapa yang mau invest, silakan, ayo yang punya pabrik, silakan datang, silakan, ya iPhone masuk, silakan, semua masuk. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh mereka. Ya, dia bilang juga, bawa uangmu ke sini, bikin pabrik, mau taruh di mana, saya bantu. Ya kan, butuh izin, saya kasih izin. Ya, butuh orang, saya kasih orang. Nah, ini persoalannya. Karena di China, dia negara kayak kita dulu, yaitu apa? Agriculture, petani, nelayan. Bagaimana caranya? Lu minta gue bikin pabrik, pegawai lu petani. Dia bikinlah program untuk mengkonvert, merubah para petani menjadi buruh-buruh pabrik. Dan mereka lah yang terkenal Bapak dengan apa? One village, one product, one shop at a time. Ngerti? Jadi itu kunci. Nah, dia iringnya dibantu oleh Jack Ma juga tuh. Jadi one village, one product, one shop at a time. Jadi dia lihat kalau ada desa tuh jago bikin kipas, lu semuanya bikin kipas di sini. Gak usah bikin yang lain lagi. Ini jago bikin ember, lu bikin ember ya. Kampung ini jago bikin timba, lu bikin timba ya. Kampung ini jago bikin boneka, lu bikin boneka. Apa yang terjadi Pak? Didiknya kan gampang, supply chain-nya gampang, perubahan baku gampang. Orang beli, gue beli payung, gue ke kota ini atau ke desa ini. Luar biasa Pak. Di sini yang begitu kali ya Pak, Garut ya. Kalau cari tukang cukur ke Garut aja gitu. Ya, one village, one product, one supply time. Semua Pak datang Pak. Investor datang Pak. Orang-orang hebat datang Pak. Dia terbuka. Itulah yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dengan di open up. Ya, saya sempat hadir dari tahun 78, tahun 2018, 40 tahun perayaan di open up. Saya diundang sebagai Dirut TVRI. Keren bos. Berubah dalam 40 tahun ya China. Apalagi ini Zhu Rongji. Zhu Rongji salah satu kehebatan China. Kenapa hebat? Karena mereka anti korupsi. Inilah Perdana Menteri yang mengatakan tolong bikin 100 peti mati. 99 untuk koruptor, 1 untuk saya kalau saya korup. Wih, zaman dia sadis bos. Penjahat, pemerkosa, penipu, apalagi koruptor. Dihukum mati. Sebelum dihukum mati, diarak dulu tuh. Ya, ke seluruh kota diarak, ditulisin. Penipu, pemerkosa, koruptor. Habis itu di tengah lapangan terbuka, ditembak Pak. Ditembak, nanti kurang ya sadisnya. Apalagi, oh ini habis 40 nih. Keluarga datang ini, lu ganti ini. Ya. 40 kami ganti. Dipermalukan. Ya itulah salah satu rumus tips sukses kenapa China maju. Ya, dia bersihin semua. Ya, oke. Berikutnya Pak. Teman-teman, Bapak sekalian, ada satu hal lagi yang membuat China itu maju, yaitu SDM. Dari petani dia bilang nggak bisa kita bangun negara ini dengan petani yang skillnya cuma mencakul panen. Mereka harus sekolah setinggi-tingginya. Pemerintah China mengirim
pemuda-pemuda terbaiknya ke seluruh dunia. Mereka masuk ke sekolah-sekolah terbaik di dunia. Kalau Anda ke Melbourne, itu semuanya adalah orang-orang dari Tiongkok. Ya, Anda ke Harvard, ke manapun, ke Oxford, ke MIT, all Chinese ada di situ. Ya, dibayarin, dibantu. Yang begitu pulang ditanya, kamu mau bikin apa, nak? Itulah awal dari munculnya pabrik-pabrik brand besar China. Saya udah 9 kali membawa trip ke China. 30 orang, 40 orang, 50 orang. Saya bawa nih, belajar yuk dari Huawei, belajar yuk dari Alibaba, belajar yuk dari Tencent, belajar yuk dari ByteDance, belajar yuk dari Wahaha. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Ya, teman-teman, ada tahun 2015 China melengkapi sebenarnya salah suara saya. Oke. Oh, kesini ya udah aku tunggu. Biar rame. Ini udah rame. Oke, biar rame. Sekaligus saya minum dulu. Lengkapin China, Pak. Ada satu program Made in China 2025, Made in China 2025 diperkasai oleh Perdana Menteri namanya Li Keqiang. Li Keqiang itu diperintah oleh Xi Jinping, produk China ini murah, tapi kan dulu kualitasnya nggak bagus ya, Pak. Bapak pernah beli Jialing nggak? Nggak yakin gitu ya. Dulu ada motor-motor China, paling setahun nih. Itu yang dihapus dalam program kayak Repelita lah, 10 tahun. Dalam 10 tahun China harus mengejar dari produknya murah tapi kualitasnya rendah. Tapi dalam 10 tahun dia harus murah tetapi produknya terbaik di dunia. Apa yang dilakukan bos? Pengusaha-pengusaha dibantu, bunga rendah. Pemerintah membuat riset. Mereka membangun 40 lembaga riset kayak BRIN, Pak. 40 dibiayai triliunan renminbi. Ya, mereka mengurangkan pajak. Dia bantu semua. Perizinan dipersingkat. Ya, silakan. Dan itulah yang membuat China sekarang muncul brand-brand hebat, BYD mengalahkan Tesla dan sebagainya itu. Jadi inilah programnya yang dikomandai oleh Li Keqiang. Bapak sekalian, saya juga pas di China. Ini lihat, ini selebrasi keberhasilan 2025. China sekarang apa? Raja drone, raja kereta api. Tahu nggak kereta api China? Kecepatan sekarang 650 km per jam. Gue naik bus saja kesel, Pak. Pantatnya belum panas sudah nyampe. Itu cuma 320 km, bos. 650. Mereka sedang menciptakan satu lagi train, ya, maglev, ya, magnetic levitation itu 1000 km per jam, lebih cepat dari pesawat. Mati Pak. Ya nggak mabuk, kalau mabuk semua. Tapi ini masih percobaan. Yang 650 udah jalan. Ya, jadi nih tiba-tiba. Tapi yang sebelah kanan, nomor 2 sebelah kiri, Jack Ma muncul, bos. Waktu dia kelepasan ngomong, satu hari dia mau IPO, N Group ya, N Finance, itu kelepasan ngomong. Dia mengkritik pemerintah. Negara ini kan nanti kritik, Pak. Nggak kayak di sini. Ngomong saya bacot nih. Ya, tiba-tiba muncul lagi, Pak. Dulu orang berteka-teki, kemana ya Jack Ma? Jangan-jangan dia udah nggak ada di dunia. Atau disimpan di bawah tanah, betul ya? Ya, banyak. Atau sekarang, dia nggak boleh bisnis, dia jadi petani. Iya, dia jadi petani dan jadi dosen di University of Tokyo. Tiba-tiba dia dipanggil lagi tuh. Kenapa? Mungkin Xi Jinpingnya, tanpa Jack Ma, tanpa Alibaba, mungkin kita tidak bisa laju sehebat ini. Apalagi dia menciptakan AI yang namanya Qwen 25 yang mengalahkan ChatGPT. Ya ampun, ini dia, bos. Seneng banget. Ya, ini bos-bos semua nih, bos Huawei, ya, dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, ini China. Tambah kuat, bos. Amerika menguasai negara lain apa? Dengan senjata, diajak perang. Akhirnya pada melawan tuh sekarang. Amerika sendiri loh.
mendukung Israel. Sekutu-sekutunya aja Inggris segala macam udah mendukung dua negara. Palestina dan Israel harus sejajar, ya. Afrika itu lebih dari 50% udah dikuasain China, dikasih pinjaman, dibangunin kereta api, dibangunin jalan. Keren bos, China itu, ya. Oke. Nih, apa yang saya ingin sampaikan, apa yang saya pelajari, saya udah 9 kali dalam 1,5 tahun ini ke China, ya, membawa orang untuk belajar. Kita akan belajar dari perusahaan-perusahaan hebat China. 2 aja. 1, leadernya yang sangat visioner, sangat kuat. Nomor 2, human capital management. Ya, mana manajemen orangnya tuh keren banget. Siapa bilang asing-asing? Siapa bilang zolim? No. Keren banget. Ini saya di Huawei. Baru sekalian, saya udah 9 trip nih. Trip saya berikutnya, ya kalau mau ikut, ya silakan karena it could be my last trip. Ya, 11-15 saya akan ke Shanghai dan Hangzhou, ke Changi, Gili, Alibaba di Hangzhou, dan ke Shenzhen. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya mungkin nggak akan bawa trip lagi. Mau tahu ya, saya sekarang dipercaya oleh KDM, Deddy Mulyadi, untuk memimpin 7 kawasan industri di 7 kabupaten. Ya, namanya Rebana. Rebana bukan kasidah ya Pak. Rebana itu adalah economic corridor. Jumlahnya sekitar 44.000 hektar. Ada 13 kawasan industri sudah di situ. Ya, BYD kan di Subang Pak. Ya, jadi wilayah saya itu Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kabupaten Kota Cirebon, sama Kuningan. Ya, ini adalah economic corridor yang tersiap di Indonesia. Alhamdulillah, begitu saya diumumkan jadi dirut Rebana, orang berbanut hebat banget. Kita punya bandara terbesar kedua setelah Cengkareng, itu apa? Kertajati di Majalengka. Kita punya pelabuhan laut akan menjadi terbesar Indonesia, ya, yaitu di Patimban, Subang. Kita punya pelabuhan laut di Cirebon, yang nanti plan saya jadi krus-krus yang ke Bali, mampir dulu ke sini, berhenti di Cirebon, silakan makan apa tuh namanya, ayam apa, nasi apa tuh, nasi jamblang tuh, yang satu ini habis langsung gitu ya, beli Mega Mendung, keren bos. Habis itu dia ke Bandung cuma 1 jam. Hanya di Rebana juga kita punya 2 tol ya, Cisumdawu dan Cipali, udah kelar. Ya, kita juga punya double track di Pantura, Indramayu akan keren banget. Jadi doain saya ya. Sekaligus kalau Anda mau invest, punya investor, butuh tempat untuk bikin pabrik, ke gua aja, gua akan bantu. Bayangan saya adalah kayak, saya bilang sama Pak Gubernur, Pak KDM, ya saya manggil Pak KDM, karena Kang itu Kang kan, jadi Pak Kang Deddy Mulyadi, ya. Pak KDM, saya mau bikin kayak di Vietnam. Bagaimana panggilnya? Jadi di Vietnam itu, kenapa mereka sekarang melesat? Ya, ekonomi growth-nya 8% melewati Indonesia. Ya, jadi dia kalau ada orang mau invest, maka pada lari ke sana semua. Mau bikin apa? Oh ya, ini cocoknya di sini. Butuh tanah berapa? Ini ada. Izin, lo duduk manis, gue yang ngurusin. Tenaga kerja, gue siapin. Saya mau seperti itu. Ya, jadi doain saya. Jadi kalau saya nggak bisa lagi trip-trip, itu alasannya. Tapi kalau seminar, kapanpun Bapak dan Ibu butuh saya, silakan. Ya, hari ini pun saya komit untuk sharing itu. Ya, jadi keren ya. Umur gue tuh 62, walaupun nggak kelihatan ya. Saya kelihatan kayak 61 Pak. Alhamdulillah. Hidup saya tuh udah tinggal, anak saya udah jadi semua. Kami pun tinggal di apartemen, cuma berdua doang. Sama istri saya kayak pacaran aja. Nggak pakai pembantu, orang nyapu ada robot sekarang. Makan tinggal oven. Nah, ini saya di Huawei. Nih, ya saya di Shenzhen. Ini adalah headquarter dari Huawei, jadi perusahaan infrastruktur telekomunikasi terbesar di dunia, beroperasi di 170 negara. Anda tahu nggak berapa luasnya? 200 kali lapangan sepak bola. Oh, gitu. Dan hebatnya ya, sang founder mungkin punya obsesi tertentu, mungkin dia punya interest tertentu. Semua bangunannya dibuat seperti
bangunan-bangunan klasik di Eropa. Padahal dia adalah real Chinese, dan terbukti Huawei yang didirikan tahun 87 hanya dari sebuah perusahaan switching PBX, ya sekarang menjadi satu perusahaan terbesar di dunia dengan keuntungan ratusan triliun setiap tahun. Semoga kita belajar terus ya betapa untuk mengembangkan perusahaan kita membutuhkan seorang leader dengan visi yang sangat luar biasa. Dan itu yang kita dapatkan kalau Anda berkunjung belajar bisnis dari China, seperti trip yang kita adakan sekarang. Kita belajar banyak bagaimana China maju. Ya, untuk kita ikut maju, kita jangan pernah berhenti belajar. Dan kalau belajar, belajarlah dari yang terbaik. Untuk belajar bisnis sekarang, saya selalu mengatakan, kenapa kita tidak belajar dari China? Tidak lagi hanya tergantung kepada Amerika, Eropa, Australia. Karena terbukti perusahaan-perusahaan China sekarang menjadi yang terbaik di dunia. Anda tahu ya, revenue penghasilannya Huawei 2/3 APBN Indonesia. Hanya dengan berapa ratus ribu karyawan. Satu pelajaran yang paling hebat mereka dalam memaintain karyawan-karyawan hebatnya, ya, founder, ya, Wang Chuanfu hanya memiliki 1% saham. Makanya kalau Anda cari orang terkaya di Tiongkok, nggak akan dapat nama dia. Dia pegang cuma 1%. 99%-nya kemana Mas Helmi? Dibagikan ke karyawan. Itu disebut dengan virtual stock. Nggak boleh dijual. Dapat dividen tiap tahun, tapi nggak punya hak suara. Nggak punya hak suara. Total. Kalau di Indonesia namanya seri A. 1% tapi gue yang nentuin semua ya. Lu dulu wangi tinggal kerja. Kalau bagus naik gaji, kalau nggak bagus pecat. Tiap 2 bulan di evaluasi KPI. Yang nggak perform pecat, kalau nggak turun. Gila Pak. Huawei. Ya. Terciptalah leader-leader hebat yang harus mengontrol anak buahnya. Anak buah lagi. Gue tuh malas banget nyebut anak buah. Bahasa Inggris pun nggak ada ya. My fruit child. This is my fruit child. Sini anak buah tuh. Bahasa Melayu lebih parah lagi, kaki tangan. Ini kaki tangan saya. Jadi dia membawain orang. Jadi tiap 2 tahun tuh dia evaluasi. Nggak bagus, pecat. Turun. Jadi itu dia kontrol keuangannya. Lu anak buah gue ya, lu kerja yang bener ya. Mendingan lu gue pecat daripada gue nanti gue pecat. Karena agregat dari pekerjaan anak buah kita adalah performance kita dulu ya Pak ya. Disitulah muncul satu moto, ya segerombolan domba lebih baik dipimpin oleh satu singa daripada segerombolan singa dipimpin oleh satu domba. Right, Huawei. Anda lihat yang berikut ini. Ya, ini saya di Piati. Mundur. Bisa mundur Pak? Tolong. Saya beruntung untuk kedua kalinya dalam waktu sebulan saya kembali ke headquarter atau pusat dari Biadi, perusahaan baterai sebenarnya yang dikenal di Indonesia di dunia dengan mobil listriknya. Ya, yang sekarang BYD sudah mengalahkan Tesla. Ya, 3 juta unit mobil dibuat oleh Biadi setiap tahun sekarang jauh di atas Tesla. Apa rahasia suksesnya? Ya, mereka mempekerjakan 100.000 insinyur, 100.000 insinyur untuk melakukan riset dan mereka membuat, ya, Chuan foundernya membuat 11 lembaga penelitian, mereka punya 11 lembaga penelitian, Fundamental Science Institute, Commercial Vehicle, Finland, 11 punya internal nih lembaga riset, dan mereka sudah mempatenkan, mendaftarkan 50.000 intellectual property right atau haki. Mereka mendaftarkan 50.000 paten dan sudah diterima 28.000. Padahal berapa minggu lalu masih 35.000. Jangan-jangan dalam berapa minggu udah nambah 3.000 dan sebagian ya, ini sebagian dari paten-paten yang mereka punya dari seluruh dunia. Jadi itu sebenarnya perusahaan baterai yang rechargeable. Jadi mereka masuk ke industri mobil itu baru tahun 2003 bersama hampir dengan Tesla. Dan lihat puncak dari kehebatan mereka ya mobil. Saya dengar mereka desainer mobil itu adalah desainer Ferrari, Lamborghini yang mereka bayar di sini
membuat besar miliar mobil. Ini masih prototipe. Cocok ya, sama-sama merah di YT. Bye-bye. Lama. Punya 120.000 insinyur. Gendeng. Ya Pak. Tiap hari mendaftarkan 50 paten dunia. Tiap hari. Indonesia ya, 4 tahun yang lalu saya wawancarain Daniel Surya, pendiri WIR, Chip, pertama Chip. Indonesia mendaftarkan berapa? 8 setahun. Ini satu perusahaan. Kekuatan mereka ada di samping SDM yang hebat-hebat adalah research. Hanya dengan itu mereka bisa mengalahkan Tesla. Lihat, Anda tahu siapa itu? Jack Ma. Ini biangnya gagal ini. Satu hari dia di Hangzhou ya. Nanti saya tanggal 11 akan ke tempatnya dia tuh di pinggir danau. Tempat dia kungfu Jack Ma. Wajahnya rakyat banget. Satu hari di Hangzhou buka Kentucky Fried Chicken. Butuh 23 orang pegawai. Yang daftar 24. Semua diterima kecuali satu, Jack Ma. Kantor polisi buka lowongan. Kalau nggak salah butuh 4, yang daftar 5. Yang ditolak Jack Ma. Dia daftar 10 kali ke Harvard. Tolak. Tapi dia orang satu hari dia cuma jadi guru bahasa Inggris. Saya kan guru bahasa Inggris. Tantowi guru bahasa Inggris. Dari mana kita bisa bahasa Inggris? Paling aman itu adalah praktek conversation. Apa dulu kalau udah boleh, gue temenin kemana-mana hanya untuk latihan. Ya, guru bahasa Inggris kita yang Jawa, betul, bahasa apa baca kok kita, lidah kita nggak lentur. Jack Ma melakukan hal yang sama di Westlake. Saya nanti akan bawa setelah trip saya ke Westlake. Ya di situ dia ketemu ada bule, kalau nggak namanya siapa, Turner atau siapa, orang Australia kalau nggak Selandia Baru. Yang akhirnya senang banget karena dilayani gratis jadi guide. Ya dan kemudian Jack Ma diundang ke negaranya. Di situ dia kenal internet. Dia cuman ini orang kan nggak pintar-pintar banget secara akademis. Dia bilang apa yang on di Amerika pasti akan on di China. Dengan jumlah penduduk yang 4-5 kali lebih besar dari Amerika, pasti ini akan meledak. Bayangkan ya, dia merayu teman-temannya, dia mau bikin perusahaan internet. 18 orang akhirnya mau bayarin dia tuh. Bootstrap. Ya, dari teman, family and friend. Investasinya. 18 orang mau dukung dia. Anda tahu dia meresmikan perusahaannya di mana launchingnya? Bukan di Hangzhou. Dia bilang kita harus resmikan di Great Wall. Jauh Pak, Hangzhou Great Wall. Enggak, gue mau tahu harus sana. Kenapa? Karena saya mau bikin perusahaan ini adalah perusahaan terbesar China seperti Great Wall. Satu-satunya struktur bangunan yang konon bisa dilihat dari bulan. Gue belum pernah ke bulan. 22.000 kilometer. Itu Pak, mimpi itu Pak. Tahu nggak? He is Chinese. Orang Tionghoa. Nama perusahaannya Alibaba. Alibaba itu Arab Pak. Nggak Chinese banget. Islam. Ya Alibaba. Tahu nggak dari mana dia kenal Alibaba? Dia cuma kepengen nama perusahaannya itu adalah yang dikenal semua orang. Dia pergi ke New York, dia ke San Francisco, dia ke Paris. You know Alibaba? You know Alibaba? Everybody said, yes, I know Alibaba. Dia pakai nama Alibaba. Itu kata dia. Kalau menurut gue ini orang jahil aja gitu. Saingan yang mau dia taklukkan perusahaan apa? Ayo. Apa yang dia mau taklukkan? Amazon. Amazon. Kalau dia, saya menyebut Amazon dulu. Oh, Bapak. Enggak, mirip-mirip nama Alibaba juga. sorry. Alibaba. Amazon saingannya. Kalau di absen kira-kira ya. Duluan AL atau AM? AM. Tahu lambang Amazon? Tulisan Amazon terus di bawah ada kuning. Apa itu? Orang senyum. Jack Ma nggak mau kalah. Dia pakai jean
Senyum. Dan orang ini nggak paham juga Alibaba siapa. Ini Aladin sebenarnya, yang ada jinnya. Keren banget. Nih, lihat ya, bagaimana perusahaan ini kemudian berkembang. Tanpa Alibaba mungkin China tidak akan semaju ini. Ya, kita lihat ini saya di Alibaba. Jadi di milenial kan kita tahu bahwa mereka setahun pindah, mereka jaga bagaimana Alibaba menjaga karyawan mereka yang terlihat muda bisa setia. Mereka bikin filosofi 135 yang kerja 1 tahun mereka hargai, mereka kasih pin gitu ya, dia bilang aromatik wangi ya, jadi 1 tahun tuh jadi orang-orang yang wangi. Setelah 3 tahun mereka kasih kalung J ya, dan kemudian setelah 5 tahun mereka kasih cincin ya. Itulah hebatnya sehingga karyawan itu bertahan dan lebih luar biasa lagi. Di sini ada 102. Jadi di sini setiap tahun Alibaba menikahkan secara gratis 102 orang karyawan. Biasanya mereka daftar sampai ribuan, nanti diundi 102 orang terpilih akan dibiayai nikah secara gratis di foto-fotonya. Ya, jadi ini menunjukkan penghargaan luar biasa. Mungkin teknologi kita bisa kejar ya Alibaba, tetapi value ini dipelajari oleh teman-teman yang datang ke sini bahwa mereka punya corporate culture yang luar biasa. Yang lucunya, sangat dianjurkan mereka menikah sesama karyawan. Kenapa? Karena mereka bisa pergi bareng, makan siang bareng, lemburnya bareng. Jadi, wow, jadi yang begini, yang luar biasa. Di sana tadi kita melihat bahwa di Alibaba juga sangat dianjurkan hidup sehat, mengurangi karbo, ya, mengurangi penggunaan karbon dan sebagainya. Semoga inilah value-value yang kita dapatkan dari trip ke Alibaba. Ya, di samping kita melihat kemajuan teknologinya. Keren ya. Tepuk tangan boleh? Tepuk belum? Boleh nikah sekantor. Nikah sekantor bukan nikahi sekantor ya, itu capek banget itu. Ya. Di Indonesia banyak perusahaan yang tidak mau memperbolehkan nikah sekantor. Kalau nikah sekantor, satu harus keluar kan? Maco gitu. Apa katanya? Bisa, bukan mengganggu aja, bisa sekongkol. Korupsi. Sekongkol itu antara apa dengan apa? Yang nggak boleh itu sekongkol dengan yang megang duit, megang barang, megang catatan kan? Kalau dua-duanya sopir, suami istri, mau sekongkol gimana? Dua-duanya bagian desain, mau sekongkol gimana? Keren Pak. Di Alibaba tuh lu kerja, gajinya tinggi, ya, terus wah rewardnya banyak banget. Kejutannya banyak banget. Kalau di kantor enak ya. Kado satu aja dong. Kan sejahtera, ngasih rumah satu, ngasih mobil satu. Oh, tapi itu kalau nanti urusannya ada masalah pribadi, kita bawa ke kantor, rusak lo kantor. Come on. Ya, kalau suami istri itu lagi ada persoalan, kena ke kantor, yang kena kantor cuma satu. Satu dari Alibaba, satu di BYD, 2 kantor lo akan kena. Mending 1 kantor bukan? Tiap tahun dia menikahkan 102. Angka 102 menjadi angka sakral di Alibaba. Kenapa enggak? Ini orang pemimpin. Alibaba berdiri 1999. 1999. Abad keberapa ini? Abad keberapa bos? Abad keberapa? 1999. 20. Ujung dari abad ke 20. Setahun berikutnya 2000 itu ada abad 21. Makanya pada tahun 2000 kan top tuh. Abad 21. Milenial. Jadi dia berdiri 99, bertahan sampai tahun 2000, udah 1 abad bukan? Oke kan? Udah 2 abad malah. Kalau 102 akan berhenti tahun berapa? 2101. Itu abad keberapa? 22. Gimana? Kita nggak kepikir punya filosofi yang kayak gini. Di Alibaba, lu boleh keluar 2 kali. Ngaco nggak tuh? Dia, misalnya karyawan saya, merasa pintar. Dia bilang, bos, gue mau keluar bos. Gue di gaji gue tinggi di sini. Dia keluar. Dia bilang, silakan. Balik lagi. Diterima kan? Dia mulai dari nol lagi. Kurang ajar dia. Keluar lagi.
Balik lagi, terima. Sampai 2 kali keluar, diterima. Coba di sini. Ada karyawan kita, bos, gue mau keluar bos, silakan. Balik lagi. Aduh, gampang. Lo menghina perusahaan. Apa kata Jack Ma? Apa kata Alibaba? Orang yang pernah kerja di luar, dia pasti membawa sesuatu yang baru. Ilmu baru, kebiasaan baru. Gitu ya. Pak, kita harus belajar banyak. Jadi, silakan. Saya pikir ini banyak banget nih orang-orang dari sana. Silakan belajar. Ditemenin. Nih, kata brother gue, ini Sandino ya, tiba-tiba nggak jadi menteri, jadi gondrong, lebih cakep lagi dia. Kemarin dia berpolitik, dia dukung 03, katanya valuasi perusahaannya turun 3 triliun. Kalau dikin, coba ikut 202, minimal lu menghemat 1 triliun. Dia bilang apa? Stay connected. Kita itu harus terkoneksi dengan perubahan. Di perusahaan sekarang banyak milenial ya. Banyak Gen Z yang nyebelin itu. Mana Gen Z? Strawberry generation. Celakanya jumlahnya banyak. Dikencengin nggak bisa. Jangan kan dikencengin moto. Teman gue bener, coach, ini gue bingung nih. Ada Gen Z, kerjanya bagus banget. Saya kasih bonus 2 bulan gaji. Berhenti dia resign. Masuk akal tuh nggak? Dikasih bonus 2 bulan gaji dia resign. Mau ngapain lo? Gue mau liburan. Selagi gue muda. Itu namanya YOLO. You only live once. Oh ketahuan. Itu bukan gengsi sebenarnya. Lo punya ngalamin ya? Aduh ya Allah. Jadi stay connected. Termasuk perubahan zaman. Angkatan kerja kita adalah milenial Gen Z. Makhluk yang sangat aneh. Tapi itu anak kita bos. We make them like that. Kita lah yang membuat mereka lembek. Saya waktu kecil, saya bener banget. Tantowi anak baik saya bener banget. Tiap minggu gue dipukul kepala sekolah gue. Minggu pertama gue ngadu bapak gue, ditambahin. Bikin malu itu. Sekarang kena pukul aja. Ya. Parkir mobil nggak boleh di halaman aja, kepala sekolahnya dipindah coba. Gimana tuh perasaan anak itu? Dia dibully temennya. Dulu biasa bos, kami bukan bully-bullyan lagi lah. Disuruh gonggong gitu, bapaknya datang. Mana yang ini, yang ngebully lo? Duduk lo, gonggong lo. Saya dulu kursus bahasa Inggris 15 kilo bolak-balik 30 kilo, enggak ngeluh. Lewat jembatan Ampera, terlambat dikit kena rampok, ngetodong. Sekarang coba kita ada kita 5 kilo, nah nanti yang tersupir ya. Siapa yang membuat kita mereka lembek? Ngacak lu. Ya. Pernah Pak, ada satu dialog anak-anak dikomplain ibunya. Gen Z ini parah Pak. Dia mau makan aja, dia WA. Mam, ada makanan enggak? Ya Allah, samperin kayak. Dan mereka nggak ngomong ya, lebih terlatih. Makanya jempolnya gede-gede. Mulutnya hampir nggak dipakai. Antisosial juga mereka. Ya, cukup dengan WA. Ngomong jarang. Ya, jadi satu hari ibunya bilang, kamu ini siapa sih? Begini gitu, ngeselin. Nggak sopan sama orang tua. Kaki ngangkat. Orang tua dipanggil kalian. Kalian mau apa? Ya Allah. Ibunya bilang, aduh bang, siapa nih yang ngajarin kamu kayak gini? Kalau bisa saya masukin lagi di perut kamu. Karena dia jawab santai, Mam. Kalau mau protes sama produk, protes sama pabrik ya dong. Mungkin nggak lupa. Jadi sing sabar ya. Diajak komunikasi. Saya sekarang mimpin rebana, karyawannya cuma 11. 6 orangnya anak-anak muda. Iya ngomong. Makanya bapak-bapak juga harus update dikit lah Pak. Jangan nggak ngerti banget. Pilih harus tahu. Mental illness harus tahu. Nggak tahu ya? Nggak apa-apa. Stay like that Pak. Ya. Literally. Cie. Yang paling gila Pak, jujurly. Ayo Allah. Jujurly. Bos, ini guru bahasa Inggris. Nggak ada di kamus manapun jujurly. Sejujurnya tuh Pak, dia nyebutnya jujurly. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa mereka, how can we communicate? Ya jadi kita belajar dikit lah Pak. Jangan kayak teman gua. BTS itu dikira tower.
BTS mau datang, hah? Itu bukan jadi korupsi sama Johnny G. Plate. Iya, di Army udah heboh. Wih, kawan oleh Army ya? Ya, ngerti dikit lah. Satu hari saya lagi ditelepon oleh satu promotor, Pak Elmi, Bapak kan ketua asosiasi, bantu dong. Saya mau datangin Blackpink. Saya bilang, Blackpink mau datang? Wah, nyimak Pak, temen kampung gue nih Pak. Ya, temen kampung gue, dia taman SMP cuman. Wih, gue tahu lu pinter, lulusan terbaik STAN. Black ya, Blackpink ya, pink dong, gak bakal bisa nyampur. Mana ada Black dicampur pink tuh? Tetap aja Black. Ya, gue salah gitu. Pak, Bu, jangan pernah bertengkar sama orang bodoh, setuju? Kalau kita bertengkar sama orang bodoh, kita pasti dianggap bodoh. Dan dalam pertengkaran adu bodoh itu, kita gak bakal menang. Kita baru belajar, dia dari lahir Pak bodoh Pak. Sudahlah, ya, stay connected. Kata Sandi, satu lagi, ini juga dulu mantan partner gua di konsultan kayak namanya Heri. Saya pernah bikin konsultan di rumah Heri, Helmi Renal. Pak, Bapak kan lebih tua, kenapa nggak rehe? Jangan nih, nggak laku. Ya, dia bilang stay relevant. Usia boleh tua, tapi kita harus relevan. Tapi anak muda di sini, tolonglah. Saya kan guru komunikasi. Ya, saya sekarang lagi viral karena mewawancarai Ibu Menteri Pariwisata. Aneh aja saya. Kayaknya ada yang bergerak gitu. Ini menteri bekerja. Memang dia bukan seorang public speaker yang baik. Hari pertama dia yang pidato nyender bahasa Inggris itu, dibilang, wah masa menteri gak bisa bahasa Inggris? Emang harus. Bos, Widi Wardana, lulusan Pepperdine, sekolah hebat di Santa Monica. Untuk masuk GMAT-nya minimal 600. Lahir di Singapura, Pak. Jahat banget. Dia diberitakan mandi pakai Araqua. Katanya ada orang dalam, karyawan dia yang bertitip dia, bikin repot. Ya, mandi pakai air galon. Kemarin dia ngundang saya, dan kita setelah berbulan-bulan saya diberikan kesempatan sebagai podcaster pertama yang bisa wawancarai dia. Bagus banget, no defend. Pak, ini nggak mungkin lah saya ngerepotin. Saya tuh kalau ke daerah tuh, ini kan orang kaya banget. Anda hargai nggak? LHKPN, ini menteri paling kaya, bos 5,4 triliun. Dia pribadi loh, lakinya lain lagi, bapaknya lain lagi. Dan dia mau buka-buka, kasih dong kesempatan. Angka kunjungan wisata lebih banyak loh dibanding tahun lalu, year on year. Cuman kita nggak bisa mengukur penampilan menteri dari kemampuan bicara, karena banyak sekali bicaranya bagus banget tapi nggak ngerjakan apa-apa. Saya tahu nggak? Teman-teman, ada menteri yang nggak pernah ngomong, tapi keren banget. Anda pasti sepakat kalau saya katakan menteri inilah salah satu yang terbaik. Siapa? Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Pernah nggak dengar dia ngomong? Nggak ada. Kerjanya main drum, kerja gitu, nggak ada udelnya gitu. Sudahlah, kasihlah kesempatan. Tiba-tiba kita kaget ada Menteri Keuangan kayak gitu. Kasihlah waktu dia 3 bulan. Ya, terbukti apa enggak? Ya, oke, stay dulu, teman-teman. Nih, Cina udah menguat, makanya saya bawa mereka. Nih, yang saya bilang tadi, di atas gunung mereka taruh panel surya. Elon menghina-hina, sekarang Teslanya jauh. Nggak usah lah. Ini orang udah lewat juga kok. Ya, nih lihat Amerika yang ngaku hebat itu. Amerika tuh lagi tidak baik-baik saja. Anda lihat kota-kota di Amerika. The 3 cities in the USA with the most homeless. The last one is increasing every day. Number 3, Seattle. Seattle has a homeless population exceeding 38,000, which is 5% of the national total, many of whom live unsheltered. The city's 10 cities have become infamous, with entire blocks covered in makeshift shelters. What's even crazier, Seattle's homeless crisis costs the city $150 million annually, yet many still live under bridges and in parks across the region. Number 2, Los Angeles. With over 86,000 homeless people, Los Angeles has one of the largest unhoused populations in the U.S. Skid Row, a 50-block neighborhood, is home to thousands of them. The city spends over $1 billion annually on homelessness, yet the crisis continues to grow. Shockingly, some homeless encampments even have their own barbershops and communal kitchens. Number 1, New York City, New York. New York has around 111,500 homeless people. Astoundingly, 1 in 100
NYC residents is homeless, making it the highest in the country. The city shelters 60,000 of them daily, yet subway stations and public parks remain filled with the unsheltered. Despite being a global financial hub, it struggles to house its own people. Itu di Amerika. Saya ada 2 tahun nggak ke Amerika. Ya lah, penembakan tiap hari ya, stres, inflasi tinggi, layoff banyak banget. Layoff Pak, bahasa anak sekarang. Zaman kita PHK. Anak sekarang tuh bahasanya keren Pak. Kita nyebutnya barang bekas, second hand. Sekarang apa? Pre-love. Barang yang pernah dicintai. Aturnya bos. Amerika kayak gitu. Kenapa? Waduh, Denver, Washington, Philadelphia banyak orang kayak zombie gitu. Gila. Di sana kan orang miskinnya kan dikasih pinjaman, tapi tidak cukup untuk nyewa rumah, tidak cukup untuk makan. Akhirnya apa? Mereka beli drug, karena drugnya adalah legal. Yaitu kombinasinya. Ya, jadi ini yang terjadi. Anda lihat China yang dulu kita hina ya. Nih, 9 kali saya ke China, saya cuma sekali ketemu pengemis itu pun pakai QR code. Mau pakai Alipay atau WeChat Pay. Sebentar lagi dia agak repot, ada QRIS. QRIS sudah masuk China. Ya, oke, teman-teman. Nih, dinaikin sama Donald Trump nggak takut. Xi Jinping, lu mau perang dagang boleh, perang tarik boleh, perang beneran juga boleh. Ya, dan Pak, nih, gak percaya juga. Tanpa orang ini mungkin Trump nggak bakal menang. Elon kecewa banget. Karena bilang Trump suka nggak bilang-bilang dia gitu. Sekarang dia mau di mana-mana. Kemarin ada 47 pegawai, 400 sekian ya pegawai dari Hyundai ya, disuruh pulang, dirantai. Aduh, dia kehilangan tenaga kerja murah bos. Ya, Trump tuh kayak begini nih, mencingin kipas angin, balik ke desk. Ya, oke. Saya pikir ya itu dia materi saya. Saya nggak tahu gaji saya berapa. Dulu tahu saya di TVRI gaji saya berapa? 32 juta. Sekali saya ngasih seminar, sekali saya ngasih aja udah kalah. Tapi hidup itu nggak cukup dengan nyari duit aja. Masa mau narik terus ya? Ada saatnya kita tahan itu dividen. Saya sekarang dalam usia 62 kembali mengabdi. Saya nggak tahu saya digaji berapa. Suka banget saya membuka lapangan kerja, ya kan? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jawa Barat adalah provinsi terbesar ya. Mana orang Jawa Barat nggak tahu? Banyak banget tuh. Anda tahu penduduk Jawa Barat berapa? 51 juta. Lebih besar dari Malaysia. Sama dengan Korea Selatan. Ya. Daerah industrinya banyak banget. Indah, keren, orangnya cakep, makanan enak. Ya, jadi ya udahlah. Saya karena nggak laku juga saya di Palembang, 3 kali pilkada kalah, ya kan? Jadi udahlah urusan kalau memang ya. Jadi saya mengabdi di tempat saya dibutuhkan. Jadilah orang ya masuk ke dalam tempat kamu dihargai, setuju ya? Akhir dari yang ingin saya sampaikan sebelum kita Q&A, satu hari ya ada seorang kakek memberikan jam antik kepada cucunya. Dia bilang, "Cu, Opa udah nggak lama ini. Opa nggak ninggalin apa-apa. Opa cuma ngasih jam antik ini." Wah, berapa harganya? Kau aja cek. Dia kirim Pak ke tetangga di sebelahnya. Ditawar cuma berapa? 200.000. Ya, dia bilang, "Pak, 200.000. Ya, coba kau ke tukang luar. Keluar, bagus ini. 1 juta. Dia balik lagi. Coba kau ada ke kolektor di sana tuh. Itu teman Opa, bilang kamu cucu Opa. Wih, ditawar berapa? 10 juta. Ini langka ini. Jadi barang yang sama, ya barang yang sama ditawar, di value adalah sesuai dengan lingkungannya. Bisa jadi 200.000, bisa sejuta, bisa 10 juta. Kalau Anda mau sukses, carilah tempat di mana Anda dihargai. Setuju? It is me.
inilah saya. Saya tidak akan hadir di tempat saya tidak dihargai. Ya, saya hadir di seminar mahal. Mahal sekali atau saya biar mahal ini, asal tahu aja. Udah lunas. Atau saya gratisin. Ya, karena Pak, saya tahu value saya. Ya, atau di depan mahasiswa saya digratisin, di depan anak-anak muda gitu. Ya, jadi kalau Anda mau maju begitu, cari lingkunganmu yang tepat. Ya, kita ada di satu pameran di mana player-playernya ada di situ. Deketin, networking, cari tahu. Gue bisa jadi agen nggak lo? Lu bisa bantu apa? Lu punya uang nggak untuk invest? Gue bisa bantu lo. That's what ya. Ya, tanpa bermaksud promosi, izin ya panitia. 8-9 Oktober saya bikin seminar bisnis matching. 120 orang pesertanya boleh perkenalkan gue bisnisnya apa, gue butuh apa. Ya, 2 hari saya akan bantuin. Ada berapa puluh pengusaha China juga akan datang mencari bisnis opportunity. Ada saya, ada Saniono, ada Rudy Salim, ada Deputi CEO-nya Bluebird, Pak Sigit Joko Sutono, dan ada Pak Adi Harsono. Ya, jadi jangan pernah berhenti belajar. Malu lo sama Helbiaya umur 62 masih belajar. Lo mau nanya apa dengan gue? Gue saya jawab semua. Chat GPT aman. Ya, BTS gue tahu itu tower. Ya, saya aja mau cyber security, mau Bitcoin, belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Saya tahu di banyak senior juga. Mohon maaf kalau saya tidak sopan, tapi dengan hadir membela diri bela-belain waktu untuk ketemu saya, artinya mohon maaf siapa Pak? Namanya Haji Hussein. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mungkin saya ngomongnya banyak, kurang ajar. Oke, bisnis siapa Pak Haji? Akomodasi sama peternak. Peternak apa Pak? Sapi. Keren. Udah tahu dia ini bisnis food security. Ya. Oke, itu dia ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan MC. Harga pokoknya murah. 3 hal. 1, mereka itu sekali buat banyak. Itu disebut dengan scale of economic. Kenapa? Karena penduduknya 1,4 miliar ditambah yang diasporanya. Ada tahu di Indonesia berapa diaspora keturunan Tionghoa? 12 juta. Kita negara dengan penduduk keturunan Tionghoa terbanyak. Sekali bikin tuh banyak bos. Kalau sekali bikin banyak, unit cost-nya kan menjadi murah, betul? Nomor 2, SDM-nya produktif banget. Di sana UMR sedikit lebih tinggi aja di Indonesia, 6 juta sampai 10 juta. Tapi produktivitasnya di sana ada yang namanya 996. Dari jam 9 sampai jam 9, 6 hari. Gak banyak libur. Indonesia tuh negara udah begini, hari kejepit nasionalnya banyak banget. Tidak produktif, banyak istirahat. Ya, hebatnya apa? Nggak ada ormas. Ya, nomor 3, pemerintah hadir, memastikan izin kampanye. Cuma 3. Jadi nggak high cost gitu, nggak ada istilahnya itu minta izin dari lembaga 6 bulan baru keluar, minta duit juga gitu. Dan yang harus dimintain izin banyak banget kan? Jadi kita berdoa aja di pemimpinan Pak Prabowo ini pelan-pelan, udah lihat ya, di shortcut-shortcutin ya. Berita baik untuk pabrik rokok ya, karena cukainya akan dikecilin. Saya nggak tahu Menteri Keuangannya perokok atau tidak. Arah-arah itu udah ada. Jadi oke ya, jangan pernah kehilangan harapan, tetap belajar, stay connected, stay relevant. Wow, very inspiring indeed, luar biasa. Simple, sederhana, tapi Indonesia belum bisa ya Pak ya, kayaknya sekarang ya. Cuma masalah waktu aja. Cuma masalah waktu. Baik, kita membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan yang sebelah sini tadi terlebih dahulu boleh dibantu. Mereka juga bagus, mereka juga murah dan disupport pemerintah lagi. Kita kan, menurut Bapak gimana Pak biar bisa kita compete sama mereka Pak? Jangan compete dong, cari pasar lain. Setuju. Kalau lo compete, lo harus punya apa ya, keunggulan komparatif.
Apakah kita lebih bagus, lebih kreatif, lebih murah? Oh, paham ya? Jadi itu, tapi market besar banget bos. Atau cari jalan-jalan lain tuh. Anda lihat ya, sekarang bayangkan ya, food and beverage China udah mulai masuk loh. Mulai dari apa? Mixue bacanya ya. Mixue. Sekarang masuk lagi Cagi. Saya akan ke Cagi nih, tanggal 12 Oktober. Dalam berapa tahun, cabangnya udah 5.000 lebih. Yang lebih gila bos apa? Luckin Coffee. Luckin Coffee itu number 1 di China. Tahu jumlah cabangnya? 25.000. Starbucks 15.000. 25.000. Dia bikin inovasi. Ya, tahu dulu coffee shop. Ada penggemar Starbucks, ada Coffee Bean. Produknya kan itu aja. Kalau lagi Americano, Frappuccino, oke? Espresso. Kalau ini warung teh itu macam ditambah bubble. Lu experience lah, kopi pakai bubble lucu kali. Tiap orang muncul produk baru, itu yang dilakukan oleh Luckin Coffee. Tiba-tiba Luckin Coffee bikin produk yang best seller sampai merepotkan perusahaan santan di Indonesia. Apa itu? Coconut latte. Kelapanya dari Indonesia. Sekarang kelapa habis, diborong semua ke sana. Saya punya perusahaan namanya Job Seeker. Job Seeker Company adalah my company. Kita udah ada di database kita, tenaga kerja. Pendirinya adalah yang dulu bikin Jobs TV di Indonesia. Saya co-founder. Tiba-tiba kami mendapatkan order banyak sekali dari Maluku Utara, Bu Sherly Cuanda, yang membutuhkan lapangan kerja terisi. Kami propose, kan Cina lagi butuh banyak kelapa. Ya udah, kelapanya banyak tuh di pinggir-pinggir pantai, tapi nggak ada yang manjat. Monyetnya kurang. Pakai mesin nggak bisa Pak, karena tanahnya begini. Dan mesin 2 miliar. Jadi kami merekrut mungkin sekitar lebih dari 10.000 ya pemanjat kelapa. Ini kami juga akan ke Minahasa Utara, akan ke Morotai. Jadi menurut saya kita harus rajin melihat peluang. Ya, apa yang dibutuhkan. Jadi sebagai business coach saya mengatakan, kalau Anda berbisnis, jangan produksi dulu baru nyari pasar. Cari dulu pasar. Ini disampaikan oleh Steve Jobs. Cari dulu pasarnya, create the demand, baru produksi. Saya punya perusahaan AI ini. Anda mau promosi apapun, bisa kita buat AI dulu. Bikin mobil. Wah, tinggal prompting aja. Saya mau bikin mobil ini, muncul. Posting, begitu banyak yang pesan, baru kita produksi. Teman-teman, saya lagi bikin perusahaan AI untuk pembuatan video. Perusahaan saya namanya Neira, you can check. Yang kemarin kita menang Festival Film Cannes di Perancis, yang judulnya Nusantara. Cek aja di YouTube dan Nusantara. Itu produksi dari perusahaan saya. Kita membantu, ya Bapak Ibu. Kalau mau jualan, mending bikin prototypingnya dulu, pakai AI. Apalagi cuman properti ya, wah gampang banget. Ya nggak usah dibangun dulu, nanti nggak laku lagi. Demandnya banyak, baru kita produksi. That's what I want. Bagaimana kita bisa mengalahkan Chinese player? Buatlah sesuatu yang mereka tidak bisa buat. Bisa. Lu nggak mau belajar dari Irwan Hidayat tuh, jualan tolak angin 3 triliun omsetnya. Tolak angin tuh Jawa banget. Tolak angin apa? Pushwind, mana ada? Penyakitnya apa? Enterwind, apa sih? Tapi gitu, mereka aja nggak kepikir ada. Angin dodo, sitting wind. You know, ya, kita main di batik, kita main di local wisdom kita. Yang orang luar nggak kepikir. Irwan Hidayat membuktikan tolak angin Sido muncul 3 triliun. Ya, cari yang seperti itu. Game sama game, lo apa yang nggak bisa? Apa yang mereka nggak bisa? Bikin. Angkat kelokalan kita, sejarah kita kok banget ya kan? Put history on that. Masukin legend Indonesia. Kita menang lah, saingan kita dengan China ya lah, mereka kuat sejarah. Singapura nggak punya sejarah. Cek sejarah, yang menemukan Singapura siapa? Orang Palembang, namanya Parameswara. Ya, ngerti ya? Jadi jangan cuma membuat satu yang teknikal aja, unsur budaya, dan kita kenceng banget budaya kita. Ya mulai Sriwijaya, Palatehan, Majapahit,
Wih, Masya Allah. Ya, paham ya? Belajar dari mereka. Belajar kenapa produk-produk China begitu bisa masuk. Karena dia tahu. Mixway. Sahabat. Itu dia bukan jualan es krim. Jualan valuasi. Lakin Kafi bukan jualan kopi. Dia jualan valuasi. Namanya enggak kalau dia ke investor. Berapa cabang? 20.000. Wow, harga sahamnya berapa tuh? Paham? Ya, makanya jangan pernah berhenti belajar. Kalau belajar, carilah coach yang benar. Ya, saya promosi bagi kita. Ya, ada lagi? Waduh, jangan itu urusan dulu ini juga. Oke, silakan. Oh, ada yang cewek? Oh, ada. Iya, ada cewek. Kayaknya gue yang gemar sama cowok semua nih. Yes, Bu, kita menghargai perempuannya. Selamat pagi, Pak Hendy dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Valerie Algrace. Kebetulan umur saya 18 tahun, jadi saya gender ya Pak. Tadi gue hina-hina itu. Apa Pak? Gender memang masalahnya kuat dihina, karena nggak semua gender seperti itu ya Pak. Betul, setuju, tepuk tangan dong. Ya, saya juga sebagai Teknik Komunikasi langsung ya Pak. Kemarin juga beberapa bulan lalu saya sempat mengobrol dengan Pak Basuki. Walaupun emang banyak main drumnya ya Pak Basnya ya kemarin di KN. Basuki mana nih? Basuki Ahok atau Basuki Menteri? Basuki yang sekarang memimpin di KN. Oke. Lalu sekarang saya ingin bertanya mengenai yang Bapak jelaskan tadi, di mana China ini kan sangat terkenal dengan tidak hanya strateginya tapi juga eksekusinya yang sangat cepat. Itu kenapa dia bisa menjadi growth-nya sangat tinggi kan Pak. Namun di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu kan banyak banget ide bagus yang sebenarnya terhalang sama regulasi dan prosedur-prosedur yang jatuhnya rumit ya Pak. Seperti mungkin prosedur ekspor impor, pajak dan lain-lain. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kita sebagai warga Indonesia bisa meniru eksekusi Cina yang sangat cepat dan santet itu di tengah-tengah segala regulasi dan prosedur yang diberikan oleh negara Indonesia. Ya, challenge kita berarti adalah yang ketiga itu. Ya, dukungan dari pemerintah. Makanya saya kemana-mana. Saya nggak pernah terus pemerintah, tapi ke teman-teman, ke menteri-menteri tadi pagi saya baru saja diterima oleh Menteri Aircraft. Saya tidak akan pernah mengkritik mereka open walaupun media saya kuat banget. Saya bilang tolong dong. Ya, jangan terlalu banyak birokrasinya. Dan Anda punya hak tuh untuk ngomong. Lihat Leoni ya, keren ya. Jadi seorang yang menyampaikan sesuatu. Ya, itu dari itu. Ya, jadi semoga kita makin tidak birokratis tuh. Kalau kita minta izin, cepat. Saya tuh jadi dirut TVRI zaman Pak Jokowi. Kemana-mana sih kalau jadi dirut. Orang mau bikin debur nih panjang-keranjang tuh izin. Saya adalah orang yang juga sedih saya melakukannya. Tiba-tiba banyak orang berobat ke Pinang gara-gara saya. Sebelah amat saya. Tantowi lagi bikin konten kemarin dia berobat ke Pinang. Sekarang Pinang laku. Sehingga saya mau berobat ke sana medical check up jadi penuh. Sedih kita bos, 172 triliun devisa negara habis untuk orang Indonesia berobat. Kenapa dia tidak berobat sini? Ya gimana berobat sih? Saudara saya mau masuk minta rumah sakit kena kanker aja nunggu seminggu kali. Jumlah bed kita kurang, jumlah dokter ahli kurang, mahal pula. Ya kita suarakan itu. Sedih saya. Ini ada yang kontrak tuh Glen Eagles Pinang minta saya endorse. Duitnya lumayan Pak. Tapi saya gimana gitu. Tapi semoga ini menjadi introspeksi. Kenapa sih bikin rumah sakit harus 2 tahun? Kenapa sih mau jadi ahli gitu? Tenaga spesialis gitu? Kemarin itu hanya boleh dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Negeri. Emang fakultas kedokteran swasta nggak bagus apa? Emang kalau negeri pasti bagus apa? Saya sedih, kemarin ada 100 dokter tamatan luar negeri datang ke saya, Pak ini kita jadi tamu dong, masa kami dapat izin susah. Saya ke Malaysia kemarin Bapak, ya medical check up, yang nangani saya adalah dokter-dokter tamatan Inggris. Medical check up bos, saya di Pinang ya, bukan promo nih. Masuk jam 9, jam 12 hasilnya udah keluar. Harganya murah. Saya harus makan obat rutin tiap bulan, sepertiga doang.
Saya pakai just tip itu sekarang. Lumayan dong. Kenapa itu terjadi? Di sini coba medical check up. Kadang-kadang 3 hari baru keluar ya Pak. Mungkin penyakit kita ada berubah lagi. Ya semoga kita belajar banyak. Nah itu gue suka tuh. Oh gitu ya. Menteri telepon. Ya Pak Helmi bantu kita. Sedih saya. Ya jadi birokrasi. Korupsi. Kalau nggak dikasih duit nggak diurusin gitu-gitu. Ini Pak Prabowo lagi sikat-sikatin semua. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Jawab ya. Iya. Terima kasih banyak. Kalau boleh tepuk tangan dong untuk Pak Helmi ya. Ya. Sorry saya jam 4 harus out ya. Saya Jadi ngajak mohon bersama. maaf, kita juga karena kontrol. betul sekali karena keterbatasan waktu, mungkin ada final statement atau closing statement singkat saja nih Pak Helmi. Gini. Saya sorry banget, saya harus ke bandara, apalagi macet ya Pak. Kalau saya nggak bisa jawab, nggak sempat nanya, Anda DM aja, Helmi Yahya, yang gambarnya ada saya dengan istri. Ya, jadi DM aja, bilang tadi ini kalau mau nanya apa, silakan. Ya, insya Allah saya akan jawab. Ya, WA saya malah nggak buka tadi, apalagi yang WA grup. Saya punya 100 WA grup Pak. Wah, capek banget. Jadi mohon maaf banget. Jadi kita semoga akan ada pertemuan berikutnya. Karena saya suka banget ya. Di sini mungkin ada berapa ratus ini supaya Anda tergugah. Ya, jangan latah dengan wah yang seperti ini. Orang kita tuh banyak nggak benernya, banyak hoaxnya. Ya, jadi itu tugas saya. Saya senang banget untuk kasih tahu nggak begitu loh, begini loh. Ya, oke. Nonton juga di podcast saya, insya Allah bagus banget. Kemarin saya ngomong kenapa apa bedanya sebutan Cina sama Tionghoa. Menarik tuh. Ya, kalau di dalam Cina loh itu dianggap agak merendahkan gitu ya. Ada sejarahnya. Jadi yang benar itu kita panggil aja Tionghoa, China itu ya untuk orang. Kalau untuk barang kan susah juga kita berubah. Ya, jadi we have to know. Itu nilai rasa. Itu saya ajarkan. Saya tidak pernah pelit untuk memberi kita supaya kita lebih baik. Setuju ya Pak ya? Oke, sekali lagi mohon maaf tidak bisa bertanya semuanya. Harus begitu gitu biar saya diundang lagi, masih bos ada di situ. Bos kontrak langsung perpanjang ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Bapak Ibu sekalian, Helmi Yahya luar biasa. Mohon berkenan Pak Helmi untuk tetap berkenan di atas di depan.